Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda Pristiana Nurmaida dengan NRP 111018132. Di sini saya akan melakukan demo simulasi praktikum ke-7 VLSI dan perancangan logika, yaitu perancangan test bench dan simulasi. Jadi di sini proyek yang akan saya buat yaitu proyek untuk counter dan decoder 7 segment. Yang mana untuk counter di sini saya akan melakukan dua cara, yaitu cara yang sederhana dan cara yang lebih advance. Pertama, saya akan membuat project counter untuk cara yang sederhana terlebih dahulu. Pertama, saya membuat project baru dengan menekan new project. Kemudian saya memberi projectnya, yaitu misalnya namanya yaitu prak7 VLSI counter 1. Kemudian saya menekan tombol next, dan di sini project settingnya telah sesuai karena sebelumnya telah saya sesuaikan. Dan kemudian saya menekan tombol next, kemudian finish. Jadi di sini sudah terbuat project barunya dengan nama prak7 VLSI counter 1. Selanjutnya saya membuat new source. Kemudian saya memilih VHDL modul. Kemudian saya tuliskan misalnya counter. Selanjutnya saya menekan tombol next. Untuk portnya di sini tidak perlu diisi karena akan diisikan pada program. Next, kemudian finish. Kemudian awal programnya. Selanjutnya saya akan memasukkan program yang sebelumnya telah saya ketik pada notepad. Di sini terlihat bahwa untuk project counter di sini saya menggunakan 3 buah input, yaitu clock, reset, dan count in, serta sebuah output yaitu count out. Sini apabila reset 1, maka sign counter akan bernilai 0, dan apabila clock 1 dan clock event, maka jika count in 1, maka sign counter adalah sign counter ditambah 1. Di sini sign counter telah diinisialisasi sebagai signal, bukan sebagai input ataupun output. Dan kemudian sign counter di sini akan dikeluarkan sebagai count out. Selanjutnya saya melakukan cek sintak dengan cara mengeklik kanan cek sintak, kemudian melakukan run. Karena di sini sudah tercentang hijau, maka dapat dikatakan bahwa cek sintak di sini telah berhasil. Selanjutnya saya melakukan simulasi, sehingga di sini saya pindahkan menjadi simulation. Selanjutnya saya membuat new source untuk VHDL test bench, misalnya saya beri nama TB counter. Selanjutnya next, dan finish. Nah, ini adalah program awal dari TB counter. Sebelumnya saya telah melakukan atau mengetikkan programnya pada notepad, sehingga saya hanya tinggal melakukan copy paste. Sebenarnya di sini untuk program ini sudah terisikan secara otomatis, jadi kita hanya perlu mengubah stimulus prosesnya. Ini adalah cara yang sederhana. Jadi di sini pada awalnya reset berlogik 1, kemudian reset setelah 100 nano reset berlogik 0. Kemudian wait for clock period dikali 10, yang mana kita ketahui bahwa clock periodnya di sini telah tersetting 10 nano. Sehingga apabila 10 nano dikali 10 artinya 100 nano juga. Jadi reset berlogik 0 selama 100 nano. Artinya setelah 100 nano count n akan berlogik 1 dan reset masih tetap 0. Sebelumnya telah diketahui bahwa apabila count n ini berlogik 1, maka pada program sebelumnya, jadi pada program sebelumnya apabila count n berlogik 1, maka sign counter akan bertambah 1, artinya count n artinya count out akan mulai melakukan hitungan 1 dan seterusnya apabila count n berlogik 1. Selanjutnya saya melakukan simulasi dengan cara melakukan klik kanan pada simulate behavioral, kemudian run. Nah, di sini telah terlihat sinyal dari simulasinya. Kemudian saya melakukan zoom to full view.
dan zoom lagi. Di sini sama seperti program yang telah saya buat tadi, bahwa pada awalnya reset akan berlogic 1 dan count out di sini masih 0 karena reset berlogic 1, kemudian reset berlogic 0. Setelah 100 nano reset berlogic 0, dan setelah 100 nano lagi reset tidak berubah, namun count n akan berlogic 1. Setelah count n berlogic 1, di sini count out akan mulai menambah hitungannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan merubah radiksnya menjadi misalnya desimal, misalnya. Jadi di sini hitungannya terlihat bahwa dapat counting atau penambahan satu bilangan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Karena bit yang saya gunakan yaitu 4 bit, maka setelah 15 sini kembali lagi ke 0. Begitupun seterusnya. Lebih mempermudah, saya membuat signal colornya menjadi pink. Jadi di sini terlihat jelas outputnya. Selanjutnya saya akan membuat project counter dengan cara perancangan test bench yang lebih advance. Di sini saya beri nama graf 7, branch counter 2 dan next. Di sini project settingnya telah saya sesuaikan sebelumnya dan saya menekan finish. Sama seperti sebelumnya, saya menekan new source, kemudian memilih file modul. Di sini saya beri nama counter, kemudian next, finish. Sebelumnya saya telah mengetikkan programnya pada notepad sehingga saya tinggal melakukan control paste. Jadi programnya di sini sama seperti percobaan sebelumnya. Jadi yang berbeda hanyalah pada saat perancangan test bench-nya saja. Selanjutnya saya melakukan cek syntax. Karena di sini telah tercentang hijau, dapat dikatakan bahwa cek sintaks yang telah saya lakukan sudah berhasil. Selanjutnya, karena saya akan melakukan simulasi, jadi saya memindahkan ini menjadi simulation. Kemudian saya membuat new source untuk variable test bench-nya. Di sini misalnya saya beri nama counter TB. Kemudian saya menekan next, kemudian finish. Ini adalah tampilan awal programnya. Sebelumnya saya telah mengetikkan program untuk test bench ini pada notepad sehingga saya tinggal melakukan copy paste. Jadi perbedaan cara ini dengan cara sebelumnya yaitu di sini terdapat report apabila terjadi error atau sebagainya. Jadi apabila ada error di sini terdapat report. Dan apabila ada kesalahan juga terdapat report. Apabila berhasil, di sini ada tulisan atau report berhasil juga. Kemudian dapat kita lihat juga di sini bahwa pada awalnya tclear berlogic 1. Tclear di sini adalah untuk menggantikan reset. Kemudian tcount juga berlogic 1. Bandwidth for 20 nano. Yang mana setelah 20 nano maka tclear akan berlogic 0. Apabila tclear berlogic 0 dan tcount berlogic 1 maka counting akan dimulai. Namun dimulainya adalah setelah 10 nano, setelah 10 nano.
Untuk lebih jelasnya, kita dapat melakukan simulasi dengan cara melakukan klik kanan pada simulate behavioral, kemudian run. Ini adalah tampilan sinyal dari simulasi. Di sini terdapat 3 input dan sebuah output. 3 inputnya yaitu T-clock, T-clear, kemudian reset, dan T-count untuk menggantikan clock yang tadi. Lebih jelasnya, saya melakukan zoom to full view, kemudian zoom lagi. Jadi sama seperti program yang telah saya buat, yang telah saya gunakan tadi, bahwa ada awalnya T-clear dan T-count berlogik 1. Selanjutnya setelah 20 nanosecond, T-clear berlogik 0 dan T-count tetap berlogik 1. Selanjutnya setelah 10 nano, counting dimulai dari 0, 1, kedua, dan seterusnya. Mungkin untuk lebih jelasnya, di sini saya membuat sinyalnya menjadi warna pink dan radiusnya juga menjadi desimal. Di sini terlihat bahwa setelah 10 nanosecond T-clear 0, sinyal output mulai melakukan counting dari 0 ke 1, ke 2, dan seterusnya. Karena di sini saya menggunakan output sebesar 4 bit, maka setelah hitungan ke-15, hitungan akan kembali lagi ke 0. Karena di sini saya menggunakan cara kedua, maka di sini terdapat tulisan test bench of counter completed successfully. Jadi terdapat report ini. Ini adalah keuntungan dalam menggunakan cara kedua ini. Apabila ada error, nanti juga di sini terdapat report. Setelah membuat project untuk counter, selanjutnya saya membuat project untuk decoder sama segmen. Saya memberi nama projectnya yaitu tab 7 PLSI decoder. Selanjutnya saya menekan next. Di sini project settingnya telah disesuaikan sebelumnya. Selanjutnya next, kemudian finish. Setelah itu saya membuat new source, yaitu KHDL modul, misalnya namanya yaitu decoder driven segment. Selanjutnya saya menekan next. Di sini portnya tidak perlu diisi karena akan diisikan pada program. Dan next, kemudian finish. Ini adalah tampilan awal atau program awalnya. Karena pada praktikum sebelumnya, yaitu praktikum 6, saya telah membuat project untuk decoder sama segmen, jadi saya tinggal melakukan copy paste saja. Jadi pada program ini saya menggunakan sebuah input yaitu switch dan sebuah output yaitu seg atau singkatan dari segmen. Switch di sini yang digunakan yaitu 4 bit dan segnya yaitu 8 bit. Apabila input switch yaitu 0000, maka outputnya adalah 11000000. Untuk angka atau bit terakhir di sini adalah bit untuk drop point atau DP. Jadi apabila 1 maka DP-nya akan tidak aktif. Apabila 0 maka aktif. Begitupun yang lainnya. Jadi apabila logiknya yaitu 0 maka dia akan aktif, dan apabila 1 maka dia akan tidak aktif karena di sini menggunakan active flow. Jadi saya lanjutkan, apabila inputnya yaitu 0000 maka outputnya adalah 11000000, yang mana di sini akan membentuk angka 0 pada segmen. Kemudian apabila switchnya yaitu 0001 maka outputnya adalah 111101. Ini akan membentuk angka 1 pada segmen. Begitupun seterusnya.
hingga pada saat saya memberikan input switch 1111, maka outputnya adalah 10001110 yang mana ini akan membentuk huruf F pada 7 segmen. Selanjutnya saya melakukan cek sintak dengan cara melakukan klik kanan pada cek sintak kemudian run. Nah, karena di sini sudah tercentang hijau, maka dapat dikatakan bahwa cek sintak telah berhasil. Selanjutnya saya melakukan simulasi dengan memindahkan ini ke simulation. Kemudian saya membuat new source, yaitu VHDL test bench. Misalnya saya beri nama TB decoder 7 segment. Nah, ini adalah tampilan awal dari TB decoder 7 segment secara otomatis. Kemudian sebelumnya saya telah mengetikkan program untuk test bench ini pada notepad, sehingga saya hanya tinggal melakukan copy paste. Nah, cara yang saya gunakan di sini adalah cara sederhana. Jadi untuk penyuntikannya di awal switch akan berlogik 0000, kemudian setelah 10 nano switch berlogik 0001, setelah 10 nano lagi switch berlogik 0010, setelah 10 nano lagi switch berlogik 0011 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan melakukan simulasi dengan cara melakukan klik kanan pada simulate tutorial, kemudian run. Nah, ini adalah sinyal simulasi. Untuk lebih jelasnya, saya melakukan zoom to full view, kemudian saya melakukan zoom to full view. Untuk membedakan input output, saya merubah sinyal output menjadi warna pink. Nah, jadi di sini terlihat bahwa pada saat switch berlogik 0000, maka set akan berlogik 11000000, yang mana ini akan membentuk angka 0 pada 7 segmen. Kemudian apabila switch berlogik 0001, maka set akan berlogik 11111001. Apabila switch berlogik 0010, maka set akan berlogik 10100 begitupun seterusnya. Jadi apabila inputnya 0, maka pada 7 segmen akan tertulis angka 0. Apabila diberi input 1, maka pada 7 segmen akan tertulis angka 1 dan seterusnya. Hingga pada saat input yang diberikan berlogik 1111 atau F, maka 7 segmen akan maka pada output check akan dihasilkan logik 1000 1110, yang mana ini akan membentuk huruf F pada 7 segmen.